Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almai Muharram, NIM 1803211000139. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset usaha dapur Mama Melza, yaitu produk es teler. Yang pertama, latar belakang. Es teler merupakan minuman asli dari Jawa Tengah, Indonesia. Asal mula atau sejarahnya ternyata dari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1957. Minuman ini muncul karena ditemukan oleh Haji Samijen Darmo Putro, Ibunda Tukiman Darmowijono, warga desa Juron, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Haji Samijen dan Tukiman adalah orang pertama yang menemukannya. Memang awalnya saya yang menemukan racikan es teler itu. Setelah itu es teler makin banyak di mana-mana. Saya ngajak tak memantekannya, ujarnya, demi menopang hidup. Keluarga Darmo Putro merantau ke Jakarta sebagai pedagang buah asongan di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dirasa hasil dari berdagang buah kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Darmo Putro, atau yang bisa disebut dengan Tukiman Darmowijono. Lalu ia berinisiatif untuk menjual es buah. Seiringnya berjalannya waktu, mereka berinovasi dengan mencampurkan buah nangka, kelapa, alpukat, sirup, dan susu. Tanpa diduga, banyak orang yang suka dengan campuran berbagai buah tersebut. Nama itu diambil dari ungkap seorang pelanggan yang mengatakan esnya bikin teler. Di ungkap tersebut, es teler dirasa cocok sebagai nama minuman lezat ini. Aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Pada usaha dapur Mama Melza ini berlokasi di Desa Geladak Anyar, Kabupaten Pamekasan. Dan untuk perizinan, usaha dapur Mama Melza ini tidak memakai surat izin usaha dikarenakan si pemilik usaha sendiri berjualan di depan rumahnya. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Aspek demografis. Konsumen yang datang pada usaha dapur Mama Melza tidak dipengaruhi oleh batasan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga sampai dewasa. Aspek psikografis. Untuk pada usaha dapur Mama Melza, konsumen yang menyukai es teler atau menyukai minuman tanpa pemanis buatan. Aspek geografis. Pada usaha dapur Mama Melza mengsegmentasikan konsumen yang berada di wilayah Pamekasan dan sekitarnya. Yang kedua yaitu targeting. Target yang ditetapkan oleh pada usaha dapur Mama Melza yaitu konsumen individu. Dan yang ketiga, positioning. Pada usaha dapur Mama Melza telah dikenal oleh masyarakat sebagai minuman yang tanpa pemanis buatan, yang memiliki kualitas produk dan pelayanan konsumen yang baik, sehingga produk yang dimiliki dapat bersaing dengan pedagang es teler yang lain. Aspek manajemen. Yang pertama, planning. Usaha dapur Melza merencanakan ketersediaan bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, keuangan yang dibutuhkan, dan kegiatan produksi dan pemasaran untuk mengembangkan usaha. Organizing. Pada usaha dapur Melza tidak memiliki struktur usaha. Usaha ini hanya dijalankan oleh Mama Yuni sendiri. Acting. Usaha dapur Melza melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri. Jadi jika Mama Yuni ini sedang sibuk, maka yang akan membantunya yaitu anaknya. Yang terakhir, controlling. Usaha dapur Melza melakukan pengawasan terhadap produk ataupun bahan baku dalam setiap hari. Aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial, usaha dapur Melza ini usaha yang sangat sederhana sehingga tidak menggunakan alat mesin yang menimbulkan pencemaran udara. Dan untuk modal awal pada usaha ini memiliki modal 5 juta untuk mempersiapkan bahan-bahan sebelum dijadikannya es teler. Untuk penjualan es teler, proporsinya es teler tersebut dijual seharga per cup 5.000 dan setiap harinya bisa terjual 50 hingga 100 cup lebih es teler, sehingga menghasilkan keuntungan kotornya mendapatkan berkisar 250.000 hingga 500.000 lebih, dan pada satu cup es teler menguntungkan sebanyak Rp2.000. Dan ini gambar-gambarnya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.